Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Hari ini kita boleh berjumpa di minggu yang terakhir daripada bulan Mei 2020. Semua oleh karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan hari ini adalah hari Minggu yang dimana gereja Tuhan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan gereja-gereja ada doa, menara doa, mungkin dengan online, mungkin ada juga yang bertemu tatap muka, ya, yang doa bersama-sama. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu dan kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Kalau kami pada hari ini ada Tuhan, melayani Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan bagi kami, karena pertolongan Tuhan bagi kami, karena anugerah Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya pada hari ini Tuhan, umat-Mu semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, dan Roh Kudus akan membukakan mata rohani dan telinga rohani, sehingga pada saat kami akan mendengarkan firman Allah, kuasa-Mu, karya Roh Kudus mengerjakan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Roh Kudus mengerjakan kesembuhan bagi yang membutuhkan kesembuhan, menguatkan, menghiburkan, memulihkan, membaharui semangat yang patah, membaharui komitmen, membangkitkan jiwa yang terbelenggu, dilepaskan di dalam nama Tuhan. Dan semakin bertambah iman dan semakin bertambah teguh di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mengikut Engkau, di dalam menyembah Engkau ya Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Berkati firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Dan itu akan kita ambil, kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan 25. Tapi kita akan membacanya mulai dari ayat 12 saja sampai dengan ayat 25. Jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam nama Yesus, kita yang disebut juga gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, saat ini kita hidup adalah di dalam zaman Allah Roh Kudus, ya. Dan di dalam kita hidup dan kita tahu bahwa Allah Roh Kuduslah yang sekarang berkarya di seluruh muka bumi ini, di hati setiap orang yang percaya, bahkan di dunia ini. Maka kita harus mengerti tentang baptisan Roh Kudus, ya saudara. Hari ini kita akan belajar ada 3 hal saudara, yaitu yang pertama kita akan belajar mengapa orang percaya, kenapa kita harus mengerti baptisan Roh Kudus, ya. Jadi yang pertama kita akan pelajari pentingnya baptisan Roh Kudus setelah baptisan air. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus ditandai dengan bahasa roh, ya, atau speaking in tongue. Kita akan baca dalam Kisah Rasul 8 ayat 12 sampai dengan 25. Bersama-sama saudara bisa membaca di rumah dengan Alkitab saudara, dan saudara juga bisa melihat di layar monitor yang ditampilkan. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.
sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagianmu atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, kalau tadi kita membaca ada seorang namanya Simon, itu bukan adalah Simon Petrus murid Yesus, ya, tetapi di situ Simon yang dimaksud adalah ada seorang tukang sihir, ya, yang bertobat, yang menerima Yesus ketika mendengar kabar berita Injil kerajaan surga dan tentang nama Yesus, ya, dia dilepaskan dari kuasa sihirnya. Tetapi kita mau belajar pada hari ini tentang baptisan Roh Kudus yang ketiga hal tersebut, saudara. Yang pertama kita akan belajar di sini, saudara, pentingnya baptisan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita baca dalam Kisah Rasul 8 mulai dari ayat 4 sampai dengan 25, khususnya ayat yang ke-12, di situ berkisah ketika murid-murid Yesus telah tersebar ke berbagai tempat, dan ada seorang yang bernama Filipus yang memberitakan Injil ke tanah Samaria, ya. Kalau kita lihat historisnya, tadinya Samaria itu adalah yang tidak hitungan di dalam bangsa Yahudi. Tetapi kita lihat, saudara, ketika Yesus sudah naik ke surga dan dia mencurahkan kuasa Roh Kudusnya, itu berita Injil disebarkan dengan cara Tuhan menyebarkan jemaat-jemaat yang teraniaya di Yerusalem, dan diantaranya adalah Filipus yang memberitakan Injil di tanah Samaria, ya. Tanah Samaria telah mendengar, orang-orang di Samaria telah mendengar Injil, dikatakan tentang Injil kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan setelah mereka percaya tentang Injil kerajaan Allah dan di dalam nama Yesus Kristus, ayat itu berkata mereka memberi diri mereka dibaptis, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, saudara yang kekasih, yang disebut dengan orang yang percaya adalah orang yang percaya kepada Injil kerajaan Allah dan percaya nama Yesus Kristus. Kedua hal ini, saudara, apa maksudnya? Injil kerajaan Allah berbicara bahwa kita, orang yang percaya di dalam nama Yesus, kita tahu bahwa otoritas kerajaan Allah itu nyata, itu dilaksanakan, berkarya pada saat ini ketika kita masih ada di dunia ini, maupun sampai kepada kehidupan yang akan datang, di dunia yang akan datang. Dan itu berbicara bahwa kerajaan Allah itu di dalam otoritas Allah. Dunia saat ini dan yang akan datang di dalam otoritas, wewenang dan kedaulatan Allah. Dan George Eldon mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan paradigma already not yet kingdom, ya, bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di bumi ini,
sudah berkarya, tetapi juga untuk kepada kehidupan yang akan datang. Makanya gereja Tuhan percaya ada kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal setelah kematian jasmani, saudara, ya. Nah, kemudian percaya yang dimaksud adalah dikatakan di situ mereka percaya nama Yesus Kristus. Nah, ini apa maksudnya, saudara? Ini berbicara bahwa orang tersebut, bahwa kita, saudara, menerima Yesus Kristus bukan hanya sebagai manusia kedagingan, saudara, tapi Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah. Ya, sama dengan ketika Lukas 2 ayat 11 ketika Yesus akan dilahirkan melalui Maria, saudara, dikatakan hari ini telah lahir Kristus Tuhan juru selamatmu di kota Daud. Jadi Yesus itu percaya di dalam nama Yesus, berarti engkau dan saya harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan, saudara. Jadi kalau Anda hanya percaya dia hanya sebagai juru selamat, tidak lengkap, ya saudara, ya. Dan kita menyebut dia Yesus karena di dalam Matius 1 ayat 21, kenapa namanya disebut Yesus? Karena dikatakan bahwa dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Percaya di dalam nama Yesus Kristus artinya kita percaya bahwa karya keselamatan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa. Dan keselamatan itu tidak ada yang lain kecuali di dalam nama Yesus, ya. Dan Yesus disebut Kristus, saudara. Ada banyak ayat. Matius 1 ayat 16, Lukas 4 18 sampai 21, Yesaya 61, ya, Lukas 2 ayat 26. Banyak sekali, saudara, ya. Yesus itu disebut Kristus, saudara. Dan Yesus disebut Kristus, dan Kristus itu artinya juga Mesias, artinya dia yang diurapi Tuhan, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 41 dikatakan Mesias disebut juga Kristus. Mesias artinya Kristus, ya. Berkali-kali ada banyak ayat firman Tuhan di dalam kitab Injil yang menjelaskan, yang mengkonfirmasi bahwa Yesus itu disebut Yesus Kristus, dia disebut Tuhan, ya. Mesias itu berarti orang yang dipilih, orang yang diutus, orang yang dari Allah, saudara, ya. Yesus adalah Mesias. Banyak ayat, ya. Dalam kitab Matius, dalam kitab Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, banyak sekali ayat, saudara, yang menunjukkan dan mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu adalah orang Yahudi maupun ada beberapa agama yang lain mengatakan mereka sedang menantikan seorang Mesias yang akan datang. Yesus sudah datang. Yesuslah yang disebut Mesias itu, saudara. Dia sudah datang dan nanti akan datang yang kedua untuk menjemput gerejanya. Dan setelah menjemput gerejanya, dia akan melakukan penghakiman. Nah, itulah yang dimaksud percaya tentang Injil Kerajaan Allah dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Kenapa itu perlu? Kenapa ketika kita percaya, maka kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah Kristus yang diurapi. Dia adalah Mesias, saudara, yang dari Allah, saudara. Kenapa, saudara? Karena setan juga percaya, saudara. Kalau kita hanya percaya namanya Yesus, setan juga percaya. Percaya saja dalam nama Yesus tidak cukup. Karena setan juga tahu, setan percaya, setan gemetar dalam nama Yesus, tapi setan gak bertobat. Ya, saya akan bacakan dalam kitab Yakobus 2 ayat 19. Ayat itu berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Markus 1 ayat 24 dikatakan, setan itu berkata sebelum dia diusir dari orang itu, dia katakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Lihat, iblis tahu Yesus dari Nazaret, saudara, ya. Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Jadi setan tahu bahwa Yesus itu
adalah dari Allah. Dia akan membinasakan iblis. Dia tahu, saudara. Saudara, saya mau sampaikan seminggu yang lalu ketika ada orang yang mendengarkan pemberitaan firman Allah dari YouTube yang kami bagikan ke dia, saudara, dia langsung minta dikonseling dan dia katakan, "Ibu, siapa yang akan diselamatkan? Apakah kita diselamatkan karena perbuatan kita, ya, amal ibadah kita, atau karena apa?" Saya katakan kita percaya di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Oh iya, Bu. Tetapi saya katakan tidak cukup hanya percaya. Kalau orang hanya percaya saja, tapi percaya di dalam nama Yesus, kita sudah dengar tadi, setan tahu siapa Yesus. Setan tahu sejarah Yesus. Setan tahu bahwa dia akan dibinasakan, saudara, ada waktunya. Setan tahu bahwa Yesus itu dari Allah, saudara. Yesus itu adalah Allah, saudara. Ayat yang lain nanti saudara akan bilang, "Hai engkau anak Allah, ngapain engkau ada datang di sini," saudara, ya. Jadi jangan sampai setan lebih tahu dari kita. Ya. Ada orang yang hanya percaya Yesus, tapi hanya percaya nama Yesus yang mengajarkan tentang hidup yang baik saja, tapi bukan sebagai Tuhan. Nah, kita akan lihat di sini, saudara, orang-orang yang di Samaria itu, saudara, setelah mereka percaya kepada Injil Kerajaan Allah dan di dalam nama Yesus Kristus, lihat ayat itu, ayat 12 ya, dia katakan, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Ketika kita sudah percaya kepada Injil Kerajaan Surga dan di dalam nama Yesus, ada banyak ayat yang lain, saudara. Alkitab yang menulis, bukan gereja tertentu yang menulis, tetapi dikatakan masuk dalam baptisan air, ya. Kenapa saudara masuk dalam baptisan air, saudara? Karena saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa, saya akan baca, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah, dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu, ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita lihat di sini, saudara, bahwa di dalam kitab Matius pasal 3 juga ayat 14 sampai 15, saudara, Yesus juga dibaptis, tapi bukan karena dia berdosa. Tapi ayat itu berkata, ketika Yohanes mengatakan, "Kenapa engkau harus dibaptis, Yesus? Sedangkan aku yang seharusnya dibaptis." Tapi Yesus berkata, ini untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Amin, saudara, ya. Dan ketika kita sudah baca tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 8, kita akan semakin mengerti, saudara, hidup kekristenan kita disebutkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8 bahwa untuk saksi di bumi yang meneguhkan, yang mengkonfirmasi bahwa kita juga akhirnya serta terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah anak Allah. Yang mengkonfirmasi itu adalah Roh Kudus, air dan darah. Ya. Roh Kudus, saudara ingat ketika Yesus sudah dibaptis, maka turunlah Roh Kudus atasnya dan berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yesus datang dengan air dan darah. Dia menggenapi seluruh kehendak Allah dengan baptisan air dan darah berbicara. Dia melakukan karya keselamatan dan ketiganya itu adalah satu paket, saudara. Satu paket yang 1 Yohanes 5, 6 sampai 8 dikatakan orang percaya yang sudah percaya Injil Kerajaan Allah dan nama Yesus haruslah memberi dirinya dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, ya, saudara, ya. Kenapa, saudaraku? Karena baptisan air, ada ayat yang lain dikatakan kamu harus dilahirkan dalam air dan roh, karena tanpa itu kita tidak bisa masuk dalam
kerajaan Allah, ya. Itu Alkitab yang berkata, bukan saya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, dalam Kisah Rasul 8 itu, saudara, kita lihat bahwa tanah Samaria sudah percaya Injil kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus, dan mereka sudah dibaptis dengan air. Tapi kita lihat dalam ayat 14 sampai dengan 18 tidak cukup. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes dari Yerusalem ke Samaria. Kenapa? Karena ayat itu berkata bahwa tanah Samaria belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus belum turun atas mereka. Nah, ini yang saya katakan, betapa kita gerejanya Tuhan yang Alkitabnya satu harus mengerti bahwa kita harus dibaptis juga dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, itu bukan doktrin, tapi tertulis di dalam firman Tuhan. Dan kita lihat di sini, kenapa mereka mengutus Petrus dan Yohanes? Sebenarnya sedang mereka merasakan pentingnya Roh Kudus, karena mereka teringat apa yang Yesus katakan kepada mereka sebelum naik ke surga, ya. Nah, saya akan bacakan itu. Itu adalah penegasan perkataan Yesus sebelum naik ke surga, yaitu supaya dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 4b, ayat 5 dan 8, ya. Firman Tuhan berkata, "Telah kamu dengar daripadaku," ini Yesus yang berkata, "sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Sekali lagi Yesus berkata, Yohanes membaptis dengan air, aku sudah memberikan contoh. Seperti itu, ya. Dan kamu tidak lama lagi harus dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ya. Mereka ingat ayat itu, saudara, maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes. Nah, dalam kita pada hari ini juga harus mengerti bahwa ternyata tidak cukup hanya kita untuk bertobat dan menerima baptisan air, tetapi kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Apa pentingnya baptisan Roh Kudus, saudara? Yang pertama adalah, kalau kita sudah dengar tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 5 dan 8, saudara, kita sudah baca tadi, maka kita simpulkan yang pertama adalah bahwa ternyata baptisan Roh Kudus adalah sesuatu perintah atau yang diingatkan Tuhan, atau wasiat yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena ayat itu dikatakan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dia katakan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, saudara, baptisan Roh Kudus adalah hal yang menggenapi kehendak Tuhan, bersamaan dengan baptisan air untuk menjadi warga kerajaan Allah. Kita akan baca dalam Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Titus 3 ayat 5 berkata, "Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, ya, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, ya, permandian itu berbeda baptisan air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Jadi perlu kelahiran kembali melalui baptisan air, komitmen untuk meninggalkan dosa, komitmen menyatakan bahwa hidupku bukan hidupku lagi, dan setelah itu perlu dibaharui, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dan itu karya Roh Kudus itu harus sampai akhir kehidupan kita, ya. Dan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa pentingnya baptisan Roh Kudus adalah, saudaraku yang terkasih, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8a tadi, dan di situ dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu." Di situ dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan diberikan kuasa. Maka yang ketiga kita akan mengerti, saudara, bahwa Roh Kudus
Kenapa Yesus begitu sampaikan? Itu adalah wasiat yang Tuhan sampaikan sebelum dia naik ke surga. Karena kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus ya memberikan kita kuasa sebagai orang percaya untuk tetap hidup berkemenangan atas tantangan hidup, untuk menjadi saksi, dan untuk kita berkemenangan atas iblis. Karena iblis telah dikalahkan, saudara. Tetapi kita perlu kerohanian kita, hidup yang lama kita perlu dibaharui sehari demi sehari. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau ada Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan, nanti saudara akan bisa melihat ada gambar-gambar di layar monitor. Saudara nanti akan perhatikan ya. Gambar itu saudara akan perhatikan. Saya mau sampaikan begini, saudara. Setelah pertobatan orang percaya, ya, setelah engkau dan saya bertobat, iblis itu tidak tinggal diam, saudara. Tidak tinggal diam, ya. Karena lihat dalam kitab Kejadian, ketika dia sudah diusir, atau ketika Yesus juga setelah dia mengalahkan iblis, ayat itu dalam kitab Lukas dikatakan, maka iblis mencari waktu yang tepat. Ya, dan dikatakan di situ 1 Petrus 5 ayat 8 juga menegaskan itu. Berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Ingat, lawan kita bukan orang tua kita, bukan mertua kita, bukan suami kita, bukan dosen kita, tapi siapa, saudara? Iblis, ya. Iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang. Saudara lihat, mencari orang. Siapa orang? Kita, saudara. Ya, mencari orang siapa? Yang dapat ditelan. Ya. Untuk apa, saudara? Kalau kita baca dalam kitab Lukas 11 ayat 24 sampai dengan 26, dia ingin melihat supaya orang yang sudah bertobat itu akan kembali lagi menjadi pengikutnya dengan dia bawa 7 setan. Maka di ayat itu dikatakan bahwa kondisi orang itu akan lebih jahat 8 kali. Karena satu setan bawa 7 tambah 1, 8. Dan kondisinya lebih buruk dari semula sebelum bertobat. Itu makanya penjelasan yang ketiga, Roh Kudus diperlukan dalam hidup kita supaya kita punya kuasa, saudara, untuk hidup dalam berkemenangan dalam tantangan kehidupan kita. Kita bisa jatuh kembali dalam dosa ketika tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Amin, saudara. Ya. Nah, gambar yang pertama saudara akan lihat di situ, ya, yaitu menunjukkan gambar hati manusia yang belum percaya atau orang yang menolak percaya Yesus. Gambar yang nomor 1. Gambar itu melihatkan wajahnya itu muram, saudara, ya. Dan dilihat di situ Alkitabnya tertutup, salibnya juga tertidur, Roh Kudus juga meninggalkan dia. Dan di dalam gambar itu dikatakan, dilihat, saudara lihat di situ, setanlah yang bertahta dalam hatinya. Dan semua dosa memerintah dalam hatinya, saudara. Jadi saudara jangan heran kalau ada orang yang belum bertobat, dia akan melakukan, dia akan hidup dalam dosa, dia akan menikmati dosa, saudara, ya. Nah, saudara kan lihat di situ ada burung merak, menunjukkan apa? Kesombongan, kearoganan, ya, merasa hebat, saudara. Kemudian di situ ada gambar kambing. Kambing berbicara orang yang keras kepala, tidak bisa dinasihati, sukanya nanduk saja, saudara, suka berkelahi, keras kepala. Di situ ada gambar babi, saudara. Babi menunjukkan orang yang mempunyai hawa nafsu yang tinggi, serakah. Kalau babi itu sudah dimandikan kembali lagi kepada kubangan, saudara, ya. Kemudian di situ ada gambar kura-kura, saudara. Kura-kura itu, saudara, jalannya lambat, saudara, ya. Kalau kita semakin dorong dia untuk maju, makin ditaruhnya kepalanya ke dalam, malah berhenti dia. Ya kan, saudara? Kalau ada punya sifat seperti itu, semakin didorong ke arah Tuhan, makin berhenti. Itu sifat kura-kura namanya, saudara. Ya, ya. Kemudian di situ ada gambar, saudara, harimau, saudara. Harimau berbicara kegeraman, amarah menguasai dia, saudara. Asal apa-apa sedikit langsung naik tensinya, tiung, seperti itu, ya.
nggak bisa langsung sensi, saudara. Ada harimau. Di situ juga ada gambar ular. Kalau orang Medan bilang apa? CJ. CJ-nya besar kali seperti ini. Itu berbicara, kita lihat ular sepertinya nggak apa-apa, tapi kita lihat ular lah yang menipu. Ular berbicara penipu, berbicara ketidakjujuran, berbicara pendusta, saudara. Ya. Nah, kemudian di situ ada gambar serigala. Serigala berbicara apa, saudara? Dia memangsa, dia suka mencuri dan suka membinasakan, seperti itu. Ya. Nah, orang yang belum atau menolak percaya kepada Yesus, itulah yang dia hidupi, saudara. Gelap dalam hidupnya. Maka orangnya itu tidak akan pernah tidak akan pernah sukacita. Wajahnya muram, saudara. Akan kelihatan itu. Karena apa yang dalam hatinya itu akan kelihatan dari luar. Nah, gambar yang kedua, saudara kan lihat di situ bahwa salib sudah berdiri, Alkitab sudah terbuka, Roh Kudus sudah mulai melihat di dalam hidup orang itu, ya. Tetapi kita lihat gambar yang kedua ini, dosa masih ada dalam hidupnya. Setan memang tidak lagi duduk bertahta, tapi kita lihat di situ setan mulai mengambil panahnya untuk menutup mata rohaninya supaya tidak suka baca firman. Nah, itu menggambarkan yang gambar yang kedua ini adalah orang yang percaya Yesus, tetapi saudara hanya percaya saja. Dia tahu ada firman Tuhan, dia tahu ada korban Yesus di kayu salib, dia tahu ada Roh Kudus, tapi dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Kristus. Dan itulah orang-orang seperti itu yang berkata dia pikir dia selamat, saudara, ya. Nah, kemudian yang ketiga gambar itu adalah berbicara bahwa salib Kristus, Alkitab dan Roh Kudus mulai memberikan cahayanya atas orang itu. Ini adalah gambar yang ketiga yang saudara akan lihat di slide ini, yaitu orang yang percaya kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama dengan Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu telah bersih oleh darah dan firman, saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita sudah menerima korban Yesus di kayu salib, kita telah dibersihkan dengan darah dan firman-Nya Tuhan. Dan gambar ini saudara akan melihat dosa mulai keluar dalam kehidupannya, ya. Hatinya sudah bersih. Tetapi kita lihat gambar yang berikutnya, saudara. Gambar ini melihatkan kita bahwa di dalam hatinya memang tidak ada dosa, tetapi Alkitab tertutup, saudara. Nggak pernah baca Alkitab, Alkitabnya tertutup, ya. Kemudian bibirnya yang tadinya menyaksikan firman Tuhan tertutup. Kemudian saudara, hati nuraninya sudah mulai gelap, saudara. Roh Kudus tidak izinkan berkarya, ya, walaupun dia tetap percaya Yesus. Dan dalam kondisi seperti ini, saudara lihat gambar itu bahwa setan dan dosa-dosa yang lain sedang menunggu untuk masuk kembali, ya. Nah, kenapa, saudara? Karena ini adalah gambaran orang yang tidak tetap taat, tidak melakukan firman Allah, dan tidak mengizinkan Roh Kudus menguasai hidupnya, saudara. Nah, yang berikut adalah, ini adalah gambaran di mana orang itu percaya, bertobat, dan Roh Kudus berdiam di dalamnya, seperti dalam Roma 8 ayat 9, Yohanes 14 ayat 7, dan tidak lagi akan hidup dalam kedagingan. Sehingga gambar ini melihatkan bahwa dosa, keinginan daging, ya, setan itu ada di luar dalam kehidupannya. Maka kita lihat gambar ini, firman Allah suka terbuka, saudara. Jadi orang ini suka baca firman, salib Kristus diberitakan, bibir lidahnya menyaksikan karya Yesus, dan Roh Kudus memimpin, dan mata rohaninya terbuka, saudara, ya. Jadi saudara, kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, kita juga nggak mengerti baca firman Tuhan, saudara, ya. Nah, itu yang ketiga, bahwa Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk hidup berkemenangan. Nah, yang keempat, apa pentingnya baptisan Roh Kudus adalah bahwa Roh Kudus menolong orang yang percaya untuk menjaga hati tetap murni di hadapan Tuhan, ya, dan tetap dalam pertobatan. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 8 tadi, saudara, di situ ada si Simon, saudara, Simon, ya. Saya akan ulang sekali lagi bagi saudara, ya.
Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saudara lihat, Simon itu adalah seorang tukang sihir. Dia percaya kepada kerajaan Allah, kemudian dia percaya di dalam nama Yesus. Kemudian di ayat itu berkata, Kisah Rasul 8:13 dikatakan dia juga ikut dibaptis air. Dan ayat itu berkata, saudara, dia ikut juga senantiasa bersama-sama dengan Filipus dalam pelayanan. Ingat ya. Dan dia melihat mujizat-mujizat. Tetapi saudara, hatinya belum dimurnikan. Dia masih bisa kembali kepada hidup yang lama, saudara. Kenapa? Petrus berkata di situ, saudara, dalam ayat 21 dengan 24, dia katakan, kulihat hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Kulihat hatimu itu seperti empedu yang pahit, yang terjerat di dalam kejahatan. Petrus berkata, sebab itu bertobat dari kejahatanmu dan berdoa kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Kenapa seperti itu, saudara? Karena dia belum menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus dia hanya tahu saja, saudara, tapi tidak mengizinkan Roh Kudus hidup dalam hidupnya. Makanya saudara, saya pernah juga dalam pelayanan, saudara, melepaskan orang yang terikat dengan 3 roh jahat, padahal dia adalah pelayan Tuhan. Ada banyak jabatan gereja yang dia tekuni, ya, pemain musik, ketua kaum muda, urus sekolah minggu. Tapi ternyata saudara, karena tidak mengizinkan Roh Kudus di dalam doa puasa kami, akhirnya ketahuan dia masih berdukun, saudara. Dan tapi puji Tuhan, dia dilepaskan dari 3 roh jahat yang mengikat dia. Nah, kenapa saudara? Kita lihat yang keempat ini. Roh Kudus menolong orang percaya untuk menjaga hati tetap murni di hadapan Tuhan. Tetap di dalam pertobatan, saudara. Ya, kenapa? Ingat khotbah minggu lalu. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang bertugas apa, saudara? Menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, kemudian memimpin orang itu dalam seluruh kebenaran. Ingat firman Allah minggu lalu. Dan memberitakan hal-hal yang akan datang, saudara. Dan akan menyertai dan diam di dalam kita, saudara. Asal di ayat itu dikatakan kita berpegang teguh pada kepercayaan kita dan pengharapan kita sampai akhir hidup kita. Itu alasan yang keempat kenapa kita perlu baptisan Roh Kudus, saudara. Ya. Yang kelima adalah pentingnya baptisan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk tidak hidup kembali dalam daging kita yang telah ditebus dengan darah Yesus. Dan ada ayat yang mengatakan bahwa ketika baptisan Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia ada dalam hidup kita, saudara, diam di dalam kita. Dikatakan itu adalah meterai bahwa kita adalah milik Yesus. Amin, saudara. Ya. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya, artinya kau mengalami baptisan Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin seluruh kehidupanmu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dikatakan ayat itu, ia bukan milik Kristus. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita masuk yang kedua. Jadi kita sudah belajar tadi ada 5 hal penting kenapa kita perlu baptisan Roh Kudus. Ya. Nah, yang kedua kita harus mengerti bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah untuk semua orang yang percaya. Baptisan Roh Kudus bukan hanya untuk denominasi satu gereja, ya, aliran tertentu, tidak, saudara. Alkitab kita sama, saudara, ya. Kalau kita menyebut diri kita Kristen, Alkitabnya sama, saudara. Baca, saudara, ya. Saya akan bacakan kepada saudara dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Dan ayat ini dalam kitab Yoel 2 28 sampai dengan 29 sama dengan tulisan Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 18. Berbicara apa? Kemudian daripada itu akan terjadi, Tuhan berkata, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi kita lihat di sini saudara, bahwa baptisan Roh Kudus untuk semua orang percaya maksudnya ada dua saudara. Ya, yang pertama adalah gereja Tuhan harus tahu. Orang Kristen harus tahu. Orang yang percaya dengan Injil Kerajaan Allah dan percaya di dalam nama Yesus harus tahu bahwa Roh Kudus itu dicurahkan ke atas semua manusia yang percaya. Kalau nggak percaya nggak diurapi, ngerti saudara ya? Dan yang taat. Kisah Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kita tidak akan bisa dibaptis oleh Roh Kudus seperti gambaran tadi slide itu kalau kita hanya percaya di mulut saja atau di sini tapi hidup sehari-hari masih di dalam dosa. Nggak bisa saudara. Ya, tapi prinsipnya Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya karena apa? Untuk menolong kita. Maka namanya Roh Penghibur, Roh Penolong. Karena kita tidak akan bisa memperoleh kekuatan tanpa Roh Kudus. Ya. Nah, yang kedua itu artinya bahwa baptisan Roh Kudus adalah pemberian Allah. Kalau dia pemberian Allah, itu adalah anugerah. Kalau dia itu adalah anugerah, berarti seperti Simon tadi ditegur oleh Petrus, Roh Kudus tidak bisa diperjualbelikan. Ngerti saudara? Ya. Tadi siapa tadi? Simon tadi mau kasih uang tuh sama Petrus kan? Berikan aku kuasa. Nggak bisa saudara. Karena itu karunia. Dan Roh Kudus karena dia adalah pemberian Allah tidak bisa diajarkan. Jadi saudara jangan salah. Jadi kalau kau ingin mengalami baptisan Roh Kudus, kemudian ada orang mengatakan, ayo katakan begini, sandal lama, sandal lama, sandal lama, misalnya gitu ya. Kok sandal yang lama kan gitu ya, sandal baru kek kan gitu. Gak bisa diajarkan. Kenapa saudara? Karena di dalam Kisah Rasul 8 ayat 2 dikatakan, kamu pikir engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Gak bisa ya saudara ya. Dan Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, ini akan saudara akan lebih mengerti. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin saudara. Roh Kudus sendiri yang mengurapi seseorang, dan orang itu Roh Kudus yang memegang bibir lidahnya mengatakan itu. Bukan karena ada formula yang diajarkan. Ya saudara ya. Nah, yang ketiga kita belajar bahwa baptisan Roh Kudus untuk semua orang percaya yang telah bertobat tadi ya, disertai dengan berbahasa roh. Ya. Speaking in tongue dikatakan seperti itu. Kenapa saudara? Ya. Saudara akan lihat di tayangan di slide. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 18 tadi, situ dikatakan ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi. Artinya ketika tercurah Roh Kudus kepada orang Samaria itu, saudara ketika didoakan bisa dilihat ada tanda. Ngerti ya saudara ya? Kisah Rasul 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, dan tampaklah maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang seperti diberikan Roh itu kepada mereka mengatakan. Nampak saudara, berkata-kata ya. Kisah Rasul 10 ayat 45 sampai 46 dikatakan, dan semua orang percaya. Di situ dikatakan mereka tercengang karena melihat. Saudara lihat ya, melihat bisa disaksikan bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain. Kisah Rasul 19 ayat 6 juga dikatakan, ketika Paulus menumpangkan tangan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan nubuat. Dan sebenarnya ini saudara, bahwa baptisan Roh Kudus ditandai dengan berbahasa lidah, berbahasa roh, itu Tuhan sudah sampaikan juga ketika dia mau naik ke surga. Itu ditulis dalam kitab Markus.
Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Saudara kan bisa baca dari ayat 15 sampai 18, tapi ayat 18 ujung saya akan baca bagi kita. Dia akan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, ya. Seterusnya dan ujungnya dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sebenarnya saya hanya sedikit menampilkan bukti-bukti yang mengatakan kalau baptisan Roh Kudus ditandai dengan berbahasa lidah, speaking in tongue, ya, berbahasa roh. Nah, kenapa saudara harus dengan tanda? Ya, mengapa baptisan Roh Kudus ada tanda berbahasa roh, berbahasa lidah? Kenapa saudara? Karena lidah kita harus dipulihkan. Karena lidah inilah tanda pertama yang bisa dilihat orang itu di dalam Tuhan atau tidak. Betul apa enggak saudara? Orang kan melihat engkau bertobat atau tidak dilihat dari ucapanmu setiap hari. Itu makanya tanda urapan Roh Kudus akan terlihat. Lidahnya itu diubah oleh Tuhan dulu. Ada 3 alasan saudara. Yang pertama adalah kenapa harus di lidah itu, ya, di dalam firman Tuhan. Karena lidah kita, supaya lidah ini jangan lagi membawa kita dalam dosa, jauh dari Tuhan dan membawa kesukaran. Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Betul gak saudara? Karena ngomongmu salah sedikit, orang langsung nonjok engkau gak? Ya kan? Betul gak? Lidahnya ngomong kasar, terjadi kesukaran. Betul saudara? Ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Di situ dikatakan lidah ini memang kecil. Lidah kecil saudara. Tapi dia mengendalikan semua tubuh kita ini untuk masuk dalam dosa dan kejahatan. Betul apa tidak saudara? Ya. Dengan lidah saudara, orang bisa berdusta. Lidah menipu, lidah merayu, lidah mengatakan perkataan kutuk, lidah cakap kotor, kasar, menfitnah saudara. Makanya Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ingat renungan firman Allah hari Rabu kemarin dalam doa 10 malam yang Ovira sampaikan, perkataan kita akan dituntun oleh Roh Kudus ketika kita sudah menerima Roh Kudus. Amin saudara. Dan kedua, kenapa lidah ini yang harus dipulihkan? Tanda dibaptis Roh Kudus, kenapa nggak tangan-tangannya aja gini-gini, kan gitu kan? Nah, yang kedua kita lihat di sini saudara, bahwa apa yang kedua? Yaitu bahwa lidah kita ini saudara, lidah yang belum dipulihkan oleh karya Roh Kudus, seperti Musa saudara. Dalam Keluaran 4-10, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa berkata apa? Jangan aku Tuhan, ya kan? Dalam Keluaran 4 ayat 10 dikatakan lidahnya berat lidah, tidak bisa ngomong, tidak suka bersaksi. Sementara kita tahu dalam Kisah Rasul tadi dikatakan kamu akan menerima kuasa untuk dapat menjadi saksi. Untuk dapat menjadi saksi, lidahnya itu harus diurapi dulu, itu tanda pertama saudara. Amin. Ya. Sehingga yang berat lidah, yang suka bersaksi menjadi lidah yang suka bersaksi. Maka saudara akan baca dalam kisah tadi itu, dalam Kisah Rasul 8 ayat 25. Setelah mereka berdoa, Petrus dan Yohanes berdoa untuk Samaria berpenuh dengan Roh Kudus, mereka pulang ke Yerusalem. Tetapi dalam sepanjang perjalanan mereka masuk ke kampung-kampung memberitakan Injil. Ya, tanda orang yang diurapi Roh Kudus suka melayani, suka menginjil, suka bersaksi. Itu makanya diubahkan bibir lidahnya. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus ngomongnya tidak sembarangan saudara. Karena dia tahu ada Roh Kudus. Tidak fitnah, tidak suka cakap kotor, tidak suka bohong, dan sebagainya. Amin saudara. Dan yang terakhir adalah kenapa tandanya itu harus dengan lidah saudara? Karena
Saudara ingat beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah sampaikan yang judul khotbahnya adalah di mana kuncimu, ya kan? Kita diberikan kuasa untuk apa, saudara? Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu Tuhan bukan hanya memberikan jalan, tapi kita diberikan kunci. Nah, kunci itu tidak akan bisa terbuka, kita tidak akan bisa mengakses surga, saudara, kalau lidah kita ini enggak dibaharui oleh Roh Kudus. Mengerti, saudara? Ya, karena kalau lidah tidak diurapi, saudara, kedagingan yang keluar. Kalau kedagingan keluar, dikatakan kalau kita hidup menurut daging, berarti tidak hidup menurut roh. Hanya itu aja. Nah, Matius 15 ayat 18 berkata, apa yang keluar dari lidah berasal dari hati. Kalau hatimu dipimpin oleh Roh Kudus seperti yang tadi slide yang terakhir itu, ada firman Allah yang terbuka, ada salib Kristus yang kita jaga. Kita tidak hidup sebagai seteru salib Kristus. Roh Kudus memimpin hidup kita dengan mengubahkan lidah kita, kita dipimpin setiap hari. Maka pastilah yang kita keluar dari mulut kita, engkau disembuhkan, engkau diberkati, engkau dibangunkan. Amin. Itu, saudara. Jadi itu makanya kenapa baptisan Roh Kudus itu ditandai dengan berbahasa lidah, ya. Nah, sekali lagi saudara, apa yang engkau dengar pada pagi hari ini, ingat bahwa itu bukan doktrin satu gereja, tapi adalah apa yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam Alkitab yang sama yang kita pelajari. Kita punya Tuhan yang sama, saudara. Sebab itu, mari lakukan firman Tuhan. Miliki hati yang haus dan lapar untuk firman Tuhan. Dan mintalah baptisan Roh Kudus. Bertobatlah sungguh-sungguh, saudara. Karena nanti saudara minggu depan, saudara saya harap akan mengikut selanjutnya. Supaya kita mengerti bahwa apa yang dikatakan nanti, kalau orang menolak Roh Kudus, ada dosa yang dikatakan tidak bisa diampuni. Kenapa? Saudara tunggu firman Tuhan pada minggu depan, saudara lihat. Dan supaya jangan sampai kita tidak mengerti, jangan sampai kekristenan kita dikotak-kotakkan. Kita menganggap Roh Kudus itu hanya milik orang-orang tertentu, aliran-aliran tertentu. Salah, saudara. Tidak ada di Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus itu hanya milik karismatik. Gak ada, saudara. Di Alkitab gak ada dibilang aliran karismatik, gak ada. Aliran HKBP, gak ada, saudara. Tetapi itu hanya apa, saudara, untuk untuk memudahkan dalam pembelajaran zaman, saudara, ya. Apakah itu salah? Tidak salah, tapi untuk kita mengerti pembelajaran pelayanan pekerjaan Tuhan, perkembangan agama Kristen. Tetapi kita kembali kepada Alkitab bahwa setiap orang yang percaya harus menerima baptisan air, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, menerima karya keselamatan, karena dikatakan itu adalah 3 saksi yang adalah satu bagi kita di bumi. Dan kita harus percaya di dalam nama Allah Bapa, di dalam firman yaitu Yesus dan Roh Kudus. Dan katakan ketiga itu adalah satu, dan kita akan jumpa itu menjadi saksi di surga, saudara. Ya, nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kiranya pemberitaan firman Allah pada hari ini yang telah kau dengar, kiranya akan mendorong hatimu untuk semakin baca firman Tuhan dan memiliki hati yang haus dan lapar. Dan izinkan Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, walaupun engkau ada di rumah menyaksikan pemberitaan firman Allah ini, mari bernyanyi bersama-sama. Ingat ketika Allah sudah naik ke surga, Roh Kudus bekerja kepada setiap orang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini kau merenungkan firman Allah yang kau telah dengar. Mari sadar bahwa supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita tidak akan bisa tanpa baptisan Roh Kudus. Kita menyanyikan pujian ini sambil engkau minta Roh Kudus. Mulai saat ini ambil komitmen, dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus. Seperti Daud yang berkata, jangan ambil rohmu ya Tuhan daripadaku. Kita nyanyikan pujian ini. Ku rasakan
kemerdekaan. Sebab itu kami percaya Tuhan, yang terikat oleh kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan sakit penyakit disembuhkan pada saat ini. Apapun penyakitmu, Tuhan menjamah menyembuhkan. Yang terikat dengan kuasa kedagingan, keinginan mata dan keinginan dunia ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang ketakutan, yang cemas, khawatir, kegelisahan, ketidakpastian akan diberikan damai sejahtera, diteguhkan hatinya. Yang sungguh imannya mulai pudar akan dibangkitkan kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkatilah firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapilah pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Roh Kudus, jamah setiap orang yang ada di rumah, setiap orang yang mendengar firman Allah pada hari ini. Seperti hari ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi setiap orang. Tuhan Yesus, turun urapan-Mu. Tolong jemaat Tuhan untuk hidup dipimpin senantiasa di dalam Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga kami adalah orang yang siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Sehingga Roh Kudus menjadi meterai bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berdoa seperti Tuhan ajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus sedang meletakkan tangannya ke atasmu, saudara, ke atas segala sakit penyakitmu, ke dalam hatimu yang galau. Taruhlah tanganmu di dalam hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu, sehingga kita tidak bercacat sampai Maranatha Yesus datang. Turunlah Roh Kudus dalam kehidupanmu. Berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Haleluya, 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 haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.